Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yushtaratu alla yakuna mu'allaqan. Wa yushtaratu lan den syarataken apa alla yakuna yen toh ora ana apa nikah iku mu'allaqan digantungaken, ditaklik. Jadi nggak bisa ya akad nikah harus tanfidz, nggak boleh taklik. Contoh taklik, idza jaa ramadhanu faqad zawwajtuka binti. Ketika datang bulan Ramadan, kamu saya nikahkan dengan anak saya. Itu namanya taklik, la yasih. Sama halnya dengan jual beli, nggak boleh dilakukan dengan cara apa? Taklik. Falau busyira, mongko lamun diwai kabar gembira, diwai bisyarah tegese kabar seneng, biwaladin kelawan anak. Jadi seumpama jujuk-jujuk ente anak sing ngabari bojone sampeyan wis lahir, kan seneng kan, diwai kabar seneng kayak bisyarah. Belum tahu yang lahir laki-laki atau perempuan, cuman ngomong busyira biwaladin kelawan anak. Walad itu kan yashmulul dzakar wal unsa ya, al walad. Ketika dikatakan walad berarti bisa lanang bisa wadon. Nek wis bintun berarti wadon, nek ibnun lanang, tapi nek walad yashmulul al-dzakar wal unsa. Dikabarin duwe anak, sampean bojone lahir. Nglairaken bojone maksudnya, duwe anak sampean. Faqala mengucap sapa si wong, ngucape in kana unsa faqad zawwajtukaha. Saking bungae fa in kana mongko lamun ana apa sapa walad iku unsa wadon faqad zawwajtuka mongko teman-teman bojoaken ingsun ka ing sira ha ing unsa. Angger wadon tek bojone ngokon in kana unsa faqad zawwajtuka ha. Sing ngabare hele qabil tu tazwijaha la yasih. Kenapa tidak sah? Karena ditaklik. In kana al walad unsa, belum tahu laki-laki apa perempuan. Au qala atawa lamun ngucap sapa wong ngucape in kanat binti taluqat, atau ngomong maning. Ini termasuk akad yang dilakukan dengan cara taklik atau muallak ya, yang tidak sah. In kanat lamun ana apa binti sapa binti anak wadon ingsun iku taluqat ketolak sapa binti. Kalau anak perempuan saya tertolak wa taddat lan wis rampung iddah sapa si binti faqad zawwajtu mongko teman-teman bojoaken ingsun ka ing sira ha ing binti lam yasih mongko rasah apa nikah. Adanya taklik ya, taklik tidak diperbolehkan. Jadi ana wong tua duwe anak wadon wis dinikah dening wong liya, ternyata ditolak dening bojone. Ada ngomong in kanat binti taluqat, nek anak wadon yang ditolak dening bojone dan sudah selesai idahnya faqad zawwajtuka. Ngomongnya saiki la yasih. Tidak sahnya bisa diambil, bisa dipandang dari dua sisi. Satu muallak. Yang kedua, pati-pati nengkono nyandang iddah berarti wis didukhul. Mafhum? Nek wis didukhul berarti wis dudu pikir, wis thayyib. Sedangkan thayyib ketika akan menikah harus dimintai izin. Nah, tanpa izin
Dilihat dari tanpa idzin sudah tidak sah. Ditambahi mu'allaq ya, ora sahe double berarti loro. Wa yushtaratu lan den syarataken apa alla yakuna yen toh ora ana apa nikah iku muaqqatan di waktu-waktu takkid. Sama halnya dengan taklik juga tidak sah dengan takkid. Baik takkid yang maklumah atau majhulah. Maklumah contohnya kayak 20 sanah 20 tahun. Majhulah contohnya kayak apa? Sampai waktil hasad, sampai waktu panen. Itu kan nggak tahu waktu panennya kapan. Falau aqata mongko lamun waktu-waktu hu ing nikah sapa ahaduhuma salah sijine muta'aqidan wali atau zauj bimuddatin kelawan waktu maklumatin kang den kinawruhi setahun, 2 tahun itu kan maklumah. 50 tahun maklumah. Aw majhulatin waktu kang ora den kinawruhi kaya contoh apa muddatil hasad sampai waktu panen atau sampai apa sampai ya waktu yang tidak diketahui ya. Lam yasihha mongko sah apa nikah, tidak sah nikah dengan cara ditauqid di waktu-waktu tidak sah. Nikah yang di waktu-waktu disebut dengan nikah apa? Mut'ah. Nikah mut'ah, kawin kontrak. Nikah mut'ah, kawin kontrak. Iya. Jadi adanya nikah mut'ah atau kawin kontrak atau nikah yang mu'aqqad atau takkid tidak sah ketika waktunya disebutkan di dalam akad nikah, fisul bil akdi. Zawastuka binti sanatan. Saya kawinkan kamu dengan aku setahun, 3 bulan, 5 bulan. Ketika disebutkan dalam sulbul akad, maka tidak sah. Menjadikan nikahnya apa batal. Tapi kalau takkidnya dilakukan di luar akad nikah, sudah ada kesepakatan sebelum akad nikah. Oke, kontak bojone karo kenyong kok, tapi 5 bulan bae, 5 bulan pegat. Siapa ora? Siap. Adanya takkid. Sama halnya dengan muhalil kan kayak gue ya. Muhalil kan pakainya takkid. Ngerti muhalil? Muhalil. Jadi, iya. Joki. Sampean bojone sewengi bae, nikahe sewengi bae. Bar sewengi esuk pegat. Siapa ora? Siap. Kalau kesepakatan dilakukan di luar akad, ora masalah. Sebelum akad nikah temenan lho, sewengi bae. Engko kebetan ya. Iya sewengi tok wis tenang bae, bar subuh tok pegat ngesuk ya. Temenan ya, temenan wis. Sampai ada perjanjian hitam di atas putih. Apa namanya? Pakai matres umpama. Tapi ketika akad nikah tidak disebutkan waktunya, sah nikahnya. Syaratnya bagaimana? Ya syaratnya lago. Nisbatnya hukum syara, lago. Tapi urusannya karena sudah ada hitam di atas putih, bisa di ranah pidana nanti atau perdata. Dituntut bisa Pak Polisi. Oke, anak hitam dan perjanjian hitam di atas putih. Wis ngomong jadi panti pegat sampai seminggu dipegat-pegat ke. Dituntut kan bisa. Tapi itu urusan pidana, tapi urusan syar'i lago. Paham Pak? Paham ya? Nah, namanya nikah mut'ah dulu. Nikah mut'ah itu hurrima wa hulila wa hurrima itu sampai 4 kali. Jadi awal Islam itu diperbolehkan nikah mut'ah. Lil muttar, alasannya lil muttar bagi orang yang memang darurat. Mangkat perang sampai sebulan. Butuh kayak aklil maitah ya, kayak wong lenglih. Hakul ju istilahnya lah. Hakul ju, hak ngelih. Akhirnya diperbolehkan awal Islam. Nikah mut'ah boleh. Tung dina oleh, minggu oleh. Awal Islam. Tapi kemudian dinasakh ya. Dinasakh. Dia nanuna apa ngene. Kanat rukhsatan fi awal Islam lil muttar ka aklil maitah thumma hurrimat min ami Khaybar. Diharamkan ketika perang Yahudi Khaybar. Setelah diharamkan thumma rukhisa fiha amal fath. Ketika Fathu Makkah dihalalkan lagi, diperbolehkan lagi.
Faqila amal hajjal wada ama hajjatil wada thumma hurrima syar'an tahriman mu'abbadan ila yaumil qiyamah. Setelah itu sudah dinasakh hukum keharamannya sampai hari kiamat. Artinya sudah tidak ada kehalalan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Paham ya? Paham. Wa yushtaratu lan disyarataken apa ayakhluwa yen to kosong apa akad nikah maksudnya an kulli syartin saking saben-saben syarat yukhillu kang nacadaken kang apa biasanya yukhillu kang apa ya nacadaken ya ngerusak ya bimaksudin apa syarat bimaksudin nikahi kelawan maksudin nikah. Pernikahan harus kosong dari syarat yang sampai merusak maksudun nikah al asli. Nyong takon. Maksudun nikah al asli apa sih? Al wat'u wal maksudul asli. Ente ngomong husulul walad. Lah, hasil walad, hasil anak, prosesnya apa? Apakah nikah langsung bisa meteng? Ora bisa. Artinya berarti apa? Maksud asli daripada pernikahan adalah apa? Al-wat'u. Kalau ternyata falau qala. Jadi kalau ternyata disyaratkan syarat yang sampai merusak maksudun nikah yaitu wati. Contohnya apa? Contohnya fane fatafri berarti ya. Falau qala. Monggo lamun ngucap sapa wali. Ngucape zawwajtuka. Bojoaken ingsun ka ing sira. Ai binti masalan. Bisyarti an tutalliqaha kelawan syarat yen to nolak sira ha ing binti. Ya, ana nikah kok disyaratkan tolak. Tek bojokna syaratnya kok nolak anake nyong. Au bisyarti alla tata'aha atawa kelawan syarat yen to orang wati sira ha ing binti lam yasihha. Mongko rasa apa akad nikah. Kenapa? Karena yukhil bimaksudin nikah. Wong nikah wong tujuane wati kok dengan syarat tidak diwati. Siapa apa? Hah? Itu kalau yang mensyaratkan adalah siapa? Adalah al-wali ya, al-wali. Tapi kalau yang mensyaratkan adalah zauj, nikahnya tetap sah. Walinya ngomong, zawwajtuka binti bimahar sekian halan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bisyar an la ata'aha. Tetap sah nikahnya. Karena wati itu haknya zauj. Zauj berarti nikah pandiwati orang diwati terserah zauj. Ya ora sih? Wong barakat nikah diwati ya monggo, diwati ya monggo terserah. Kan seperti itu. Tapi kalau yang mensyaratkan wali tidak sah. Walau syarata lan lamun nyarataken sapa al-aqidu wong sing akad baik zauj atau wali nyarataken al-khiyara ing khiyar fin nikahin dalam nikah batala mongko batal apa nikah. Kenapa? Karena lil ikhlal bimaksudin nikah. Karena mabnan nikah alat dawam. Angger jual belikan suatu khiyar boleh. Ya. Yang tuku HP maring pembelinya ngomong, maring penjualnya ngomong, "Oke, khiyar telung dina ya. Angger ternyata yang orang cocok balik." Nah, boleh ketika disyaratkan khiyar, tapi dalam pernikahan tidak berlaku syarat khiyar. Kita cocok dengan sewengi. Angger ternyata yang ora cocok, ngesuk ora sida, ora dadi. Hah? Kota enak ada gue ya? Anak syarat khiyar itu enak kok. Arane apa? Test drive. Test drive. Kan tuku mobil kan test drive dingin ya. Cocok tuh, kalau cocok ya harus tidak. Enak teman. Langsung wadon ya, langsung wadon. Gue main-main akhirnya. Walau syaratul khiyar, lamun nyaratakan sapa si akid. Al khiyar ing khiyar fil mahrin dalam mahar. Kalau yang disyaratkan khiyar itu maharnya, bukan nikahnya. Maharnya syaratnya. Angger mahare ternyata regane memang bagus ya nikahnya jadi terus ora ya ora. Walau al khiyar fil mahr batal al mahru mongko batal al mahru mahar
dunan nikahi orang nikah. Artinya berarti kalau maharnya batal, kembali ke mahar mithil. Nikahnya tidak batal, tetap sah nikahnya. Karena pernikahan tidak rusak dengan sebab rusaknya mahar. Mahar pan rusak, nikah tetap sah, tetap lanjut. Bedanya apa? Ketika maharnya sahih, maka sah bil musamma dengan mahar yang disebut. Ketika maharnya fasid, nikahnya sah dengan mahar mithil. Walau syarato, lamun nyarataken sapa akid, mensyaratkan sesuatu yang tidak sampai merusak maksud nikah. Contohnya apa ya? Walau syarato, nyaratakan alla yatazawwaja ing yen toh orang bojo sapa zauj alaiha ing atase mar'ah, artinya tidak menikahi orang lain selain mar'ah ya. Itu makna la yatazawwaja alaiha. Artinya hanya satu tok. Tak nikahna dengan satu kono nikah maning ora kawin maning siji tok kowe. Au alla yunfiqa atau yen to ora nafkahi sapa si zauj alaiha ing atase mar'ah, au la yatasarra atau yen to ora nguwati amat sapa si zauj alaiha ing atase zaujah. Artinya berarti kamu setelah menikah, saya nikahkan dengan syarat tidak boleh mewati amat. Wis duwe bojo ora oleh duwe amat sing diwati. Tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh tidak menafkainya. Atau kamu saya nikahkan dengan syarat kamu tidak boleh menolaknya, menceraikannya. Itu kan tidak syarat yang tidak sampai merusak muqtadon nikah. Atau kamu saya nikahkan dengan syarat ketika kamu mendua, apa istilahnya, punya maduan, maka harus ditolak itu maduannya. Soha mongko sah apa nikahu nikah, wa fasada lan rusak apa asyartu syarat, wa fasada lan fasad apa al musamma mahar kang disebut. Kalau syarat seperti ini, syarat tapi tidak sampai merusak muqtadon nikah, tujuan daripada menikah, maka nikahnya tetap sah, syaratnya rusak, dan mahar yang disebut pun rusak, kembali ke mahar mithil. Naam. Saiki ngono wis la yatazawwaj 'alaiha itu kan bukan syarat yang yukhillu maksud dan nikah. Allah Ta'ala memperbolehkan kok menikah lebih dari satu ketika memang mampu, monggo. Lah kok ente membatasi? Ya ora sih? La yukhillu maksud dan nikah. Walau qalat lamun ngucap sapa bocah wadon liwaliyiha maring waline imro'ah, ana wong wadon ngomong maring waline, ngomongnya zawijni bi alfin, zawij bojo akan siro bapak atau wali ne ing ingsun bi alkin lawan 1000 pak, nikahkan saya. Jadi gini ya, hasil syarat dulu nih, hasil syartin nikah, hasilus syurut fi aqdin nikah. Jadi syarat asyartu fil aqd ada 3 macam. Yang pertama antuwafiqa, nocok ya, ayyuwafiqa syarat soal ayyuwafiqa asyarat muqtadon nikah, nyocoki maring tujuan utamanya nikah. Contohnya apa? Contohnya kayak syartil qasmi, contohnya kayak syartil qasmi kan gilir. Saya ngomong wis wong bojo menikah yang kedua. Kalau menikah hanya satu kan tidak perlu adanya penggiliran. Wong siji pan digilir apane? Adanya qasam atau gilir ketika lebih dari satu, itu kan wajib adil, wajib gilir. Lah saya ngomong wis ketika
pernikahan yang kedua tidak disyaratkan untuk menggilir, tetap wajib gilir apa ora? Hah? Duwe bojo luwih sing siji. Meskipun tidak disyaratkan, tetap wajib gilir apa ora? Tetap wajib adil, wajib gilir. Ora usah disyarat tapi wajib adil, wajib gilir. Apa maneh kok disyaratna gitu loh. Paham ora? Ya ini kan muqtadha nikah. Contohnya maning apa? Wan nafaqah. Nafaqah wis. Suami menikahi istri. Wajib nafaqah apa ora? Wajib. Disyaratkan wajib apa ora? Tidak disyaratkan saja wajib, la siyama idza syurita. Kan kayak gue. Paham ora? Nah, ini termasuk syarat yang yuwafik muqtadhan nikah. Maka bagaimana? Maka di situ ya hukumnya sahha an-nikah wal mahar walagha asyartu. Artinya berarti nikahnya sah, maharnya juga yang disebutkan sah, tidak rusak, tidak kembali ke mahar mithil dengan menjadi mahar musamma. Paham ya? Yang kedua, ketika yukhalif muqtadhan nikah an yukhalifa asyartu muqtadha an nikah, tapi walakin la tukhillu bimaksudihil asli, walakin la yukhillu asyartu ya bimaksudihi al asli wa huwa al wat'u. Yang kedua, syaratnya yukhalif muqtadhan nikah, tapi tidak merusak tatanan atau maksud daripada menikah, yaitu al-wat'u. Contohnya apa contohnya? Contohnya kayak kasyarti alla yatazawwaja 'alaiha. Syaratnya nengkono ora pan bojo maning. Ya, tidak. Kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan syarat kamu tidak akan apa? Tidak akan mendua, tidak akan apa? Tidak akan apa namanya nggak mendua apa istilahnya? Orang apa arane nggak bojo loro arane apa? Iya, kamu tidak akan poligami ya. Itu mensyaratkan seperti itu. Itu syarat yang yukhalif muqtadhan nikah, tapi tidak sampai yukhil bimaksudihin nikah al-asli wa huwal wat'u. Maka bagaimana hukumnya ini yang tadi? Sahhan nikah wa fasada asyartu wal mahru. Artinya bagaimana? Mahar rusak wa raja'a ila mahri al-mithli. Kembali ke mahar mithil. Miki baroya kayak miki. Sahhan nikah wa fasada syartu wal mahru. Ai idza fasadal mahru raja'a ila mahril mithil. Yang ketiga, syarat idza ayyukhilla nacadi ya, apa syarat ya? Yukhilla bimaksudihi al-asli wa huwa al-wat'u. Contohnya kasyarti alla yata'aha. Kamu saya nikahkan dengan saya dengan syarat kamu tidak boleh mewatinya. Nah, berarti kan ada syarat yang yukhil maksudun nikah. Wong maksudun nikah al-wati kok disyaratkan tidak wati. Paham? Atau au ayyutalliqaha. Kamu saya nikahkan dengan saya dengan syarat harus dicerai setelahnya. Ya, maka bagaimana di sini? Dalam hal ini maka bagaimana mikir sing pertama ya? Walau syarata ayat an di sing mau. Dimaksud nikah, maka ning kono apa? Lam yasihha al-nikah atau
Ya betulun nikah, batalan nikah. Nikah wis batal mending mahar. Mafhum ya? Ini syarat yang berhubungan dengan apa? Dengan akad. Ketika ada syarat, idza wujida syartu fil aqdi. Terus. Walau qalat, lamun ngucap sapa imro'ah liwaliha maring waline imro'ah, zawijni bi alfin. Zawijni, bojo akena sira bapak nek ingsun bial kelawan 1000. Pak, nikahkan saya dengan mahar 1000 rupiah saja. Jangan lebih-lebih. Kasihan itu calon suami saya. Fana koso mongko ngurangi sapa wali. Wali ini ngurangi. Dadi wadone ngidini memberikan izin minta dinikahkan dengan mahar 1000, ternyata anak koso ngurangi sapa wali anhu saking 1000. Ternyata dinikahkan dengan 500 rupiah. Soha mongko sah apa nikah bimahril mithli kelawan mahar mithil. Maka di situ bagaimana? Nikahnya sahih, tapi yang tidak sahih adalah maharnya. Karena mahar yang dikehendaki oleh perempuan 1000 ternyata dikurangi oleh walinya. Ketika maharnya rusak, maka kembali ke mahar mithil. Wala yushtaratu, lan ora disyarataken li sihhati nikah kedua sah nikah apa zikrul mahri nutur mahar. Dalam pernikahan tidak disyaratkan untuk menyebutkan mahar. Artinya boleh-boleh saja sebuah pernikahan kosong dari penyebutan mahar. Nek kosong dari mahar ora bisa. Kosong dari penyebutan. Paham ya? Yang kosong penyebutannya. Karena meskipun tidak disebutkan tetap ada mahar. Jadi gini. Masalah dzikrul mahar ya. Isma'u, dzikrul mahar. Kalau pernikahan tidak menyebutkan mahar, kieu sama durung tak hapus harus. Paham ya? Paham. Idza khala, kosong ya, al-aqdu anil mahri. Ketika akad dikosongkan dari penyebutan mahar, artinya maharnya tidak disebut. Maka bagaimana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah perempuan yang ghairul mufawwidhah, ada yang mufawwidhah. Ngotok terangna. Maksudnya apa mufawwidhah sih? Mufawwidhah itu perempuan yang memang menyerahkan dirinya kepada wali untuk dinikahkan tanpa mahar. Pak, zawijni bila mahrin. Pak, nikahkan saya tanpa mahar. Jaluk dikawinnya tanpa apa? Tanpa mahar. Akhirnya walinya beriben. Zawwastuka binti bila mahrin. Ya Zaid, zawwastuka binti bila mahrin, tanpa mahar. Tidak menyebutkan mahar, bahkan disoreh tanpa mahar. Namanya mufawwidhah. Paham? Satunya ghairul mufawwidhah, perempuannya tidak menyerahkan. Hanya saja wali lupa menyebutkan mahar. Zawwastuka binti qabiltu nikaha. Wis, sah nikahnya. Tidak menyebutkan apa? Mahar, tapi perempuannya bukan yang mufawwidhah, tapi ghairul mufawwidhah. Pak, tadi laka mahare, nyong mahare primen ge. Oh ora? Wis. Nisbate ghairul mufawwidhah dengan adanya akad nikah yang tidak disebutkan mahar, kembali langsung ke mahar mithil. Langsung ke mahar mithil. Jelas? Kembali langsung ke mahar apa? Mithil. Artinya bagaimana? Kalau ternyata sudah dijima, idza wuti'at,
idza wutiat, ketika dijima, maka sarul mahru kulluhu lil mar'ah. Paham? Idza wutiat sara al mahru ay mahar mithil ya, kulluhu lil mar'ah. Saiki mahar mithilnya pira contohnya? 1 juta masalan. Mahar mithil 1 juta. Ketika terjadi wati, maka sudah suami wajib membayar 1 juta rupiah. Karena itu mahar mithil. Paham? Pertanyaannya adalah ketika belum sempat wati, ternyata ditolak. Wa idza tuliqat qabla al-wat'i, bagaimana? Durung wati ditolak, maka tasyattara al-mahru. Ma'amar al-mahru menjadi tanassofa, jadi 2. Contoh berarti bagaimana? Nisbatnya mahar 1 juta, 500.000-an ya, separo ewang. 500.000 nggo zaud. Zaud dengan zaujah. Paham ora ge? Artinya berarti ketika maharnya ketika belum diwati kok ditolak, padahal itu sudah kena ke duitnya ke. Mas, tadi sampeyan menikahi saya dalam akadnya saya dengar tidak menyebut mahar. Sekarang mahar mithil. Kakak saya maharnya 1 juta. 1 juta nih Mas. Ke juta ke? Untuk siapa 1 juta. Ketika sudah diserah terimakan kepada zaujah, zaujah ngomong, "Tolak tuki, kamu saya tolak." Tolak qabla dukhul. Mahar sudah diterima. Maka bagaimana? Maharnya baliknya 500. Sing balik 500 dok. 500 ora balik. Mahum? Iku nisbate ghairul mufawwidhah. Ketika nikah disepikan dari mahar, kembali ke mahar mithil langsung otomatis. Nek diwati mahar mithil sempurna diberikan kepada zaujah, ketika tuliqat qoblal wat'i kembali separuh. Namanya tasyattoral mahru atau tanassofal mahru. Syatru itu maknanya separuh. Makanya Habib Salim namanya Asy-Syatiri. Kenapa dijadikan Asy-Syatiri? Jadi kakeknya Habib Salim dulu yang pertama bergelar Syatiri itu punya adik namanya Ahmad atau Abu Bakar. Dia kaya, wong sugih nemen ke. Wong sugih nemen adine wong melarat. Dia punya harta banyak. Akhirnya apa? Hartanya dibagi 2, kakaknya. Deleng adine melarat, wis ke. Nyong duit 1 miliar, setengah miliar ngokon gimana? Akhirnya adiknya membawa uang yang dibagi oleh kakaknya ke Habasyah, ke negara Habasyah, Ethiopia, Afrika. Lah, keturunan daripada orang ini adiknya disebut Al-Habsyi. Paham? Lah, sedangkan kakaknya yang membagi uangnya menjadi 2 bergelar Asy-Syatiri. Asy-Syatir, orang yang membagi 2. Yusyattiru al-mal. Paham? Mulane seperti itu ya. Habib Salim lomane luar biasa, ini lomane Habib Salim, wis lah kalawan wis, lomane Habib Salim. Asy-Syatiri. Ya wis, mikir sudah apa mikir? Paham ya? Jadi idza tuliqat qablal wat'i langsung otomatis mahare sing balik cuman separo tok. Sing separo miliknya zaujah. Karena dia ghairul mufawwidhah. Lah, bi khilaf idza kanat hiya mufawwidhatan. Kalau ternyata perempuannya mufawwidhah. Wis awit awal ngomong, "Mak, Pak, zawijni bila mahrin." Nikahkan tanpa mahar. Akhirnya apa? Nikah tanpa mahar. Bagaimana hukumnya? Berbeda dengan yang ghairul mufawwidhah. Kalau mufawwidhah ini berbeda. Letak perbedaannya gimana? Angger mau ghairul mufawwidhah, bimujarrad akad nikah langsung ada mahar mithil. Tapi kalau mufawwidhah bimujarrad akad nikah, dengan berlangsungnya pernikahan tidak langsung ada mahar mithil. Wes, mufawwidhah. Bagaimana? Nanti ada istilah at-tafrid atau al-fardu. Maksudnya apa? Kayak gini. Lebu kamar, Mas. Miki nikah orang mahar, Mas. Iya. Besok saya ki faridil mahro atau afridil mahro. Ayo Mas, tentukan maharnya saiki pira. Sampeyan men wati nyong saiki. Maharnya pira? Neng kono anyang-anyangan. Anyang-anyangan.
Mang ewu ya. Mau ngewu tambah cuk maning 500 maning wis, hitung 500 wis. Anyang-anyangan. Paham? Selagi belum ada kesepakatan, maka belum ada istilah mahar yang mafrud, mahar yang ditafrid, yang ditentukan. Paham? Kalau ternyata begini, zauj anyang-anyangan karo zaujah, nganyang mahar, ternyata zaujah orang terima-terima. Kurangi 500 maning wis. Ya, ayo cepetan wis 500 maning. Ya ora bisa tambah 500 maning. Akhirnya zaujah marah, jengkel. Setelah kontak pegat ora sida. Ora dak kontak pegat kon, tolak tuki. Dengan dia menolak, tolak qoblal wati. Angger mau sing dhuwur tolak qoblal wati apa? Oleh apa? Separuh mahar mithil. Tapi karena ini mufawwidhah, dengan menolak qoblal fardhi tidak ada mahar. Orang hida mas, orang hida kontak pegat. Tak oleh liyane sing luwih murah. Wis, zawaj jahro oleh apa-apa. Separuh ini separuh apa? Ngurungan tafrid kok. Paham? Perlu bedane. Wis. Tapi ketika sudah ada kepastian, kesepakatan, ya wis 10.000. Wis net 10.000. Jadi wadone ya wis 10.000 sudah lah wis. Sepakat 10.000 kan? 10.000 namanya mahro al-mafrud yang sudah ditentukan oleh zauj dengan ditentukan di apa sudah disepakati. Ketika sudah ada kesepakatan, kalau memang didukhul, maka 10.000 haknya zaujah semua. Tapi idza tuliqat qabla dukhul, ketika ditolak sebelum dukhul bagaimana? Separuh mahar mafrud diserahkan pada zaujah. Bukan mahar musama, bukan mahar mithil. Karena nggak ada musama, nggak ada mithil, adanya mafrud. Paham ora ge? Jadi ketika seumpama ditolak, orang istilah tepegat bae kon tolak tuh kon tepegat. Mas, wis ditafrid 10.000 kan? 5.000 meneh. Karena wis difardu. Paham ora ge? Ya, yang ketiga, nisbatu hafizah, ketika belum ada kesepakatan mahar, zaujahnya lupa langsung mengiyakan ajakan zauj untuk wati. Padahal durung anak kesepakatan mahar ge, durung ananya rega langsung, ayo mas cepetan mas. Ternyata mati barang wati, loh mahar durung sebutnya jadi bagaimana? Kalau watinya qoblal fardhi kembali ke mahar mithil. Paham ora ge? Jadi 3 halah tadi ngono ya, paham ora ge? Mafrud. Jadi nek memang terjadi wati sebelum di fardu kembali ke mahar mithil. Ketika ditolak belum di fardu, maka tidak ada mahar bagi perempuan, 0 rupiah karena belum di fardu. Ketika ba'dal fardhi wa qabla dukhul tuliqat, sudah dipastikan, sudah ditentukan, belum diwati, ditolak, maka separuh mafrud. Paham lagi? Jadi kayak gini. Demikian penghapus saya. Nisbatun fadillah, maka nengkono roja'a ila mahri al-mafrud. Halah pertama, idza dakhala kan berarti jima ya. Qoblal fardhi, hukumnya bagaimana? Mahar mithil. Ketika didukhul belum di fardu, kembali ke mahar mithil. Mahar mithil, mahrul mithil. Yang kedua, idza dakhala ba'dal fardhi, maka mahar yang mafrud. Ketika didukhul setelah ada kefarduan, maka mahar yang dipastikan itulah yang diserahkan kepada si istri. Yang ketiga, idza tuliqat, ketika ditolak si perempuan, ba'dal fardhi wa qabla ad-dukhul, maka hukumnya bagaimana? Separo nisfu al-mafrud. Yang keempat, idza dakhala ba'dal fardhi, ketika didukhul setelah di fardu, maka apa yang dihasilkan? Mahru al-mafrud kulluh, ya. Mahrul mafrud kulluh.
Ya wis di fardu sih. Wis ditentukan, didukhul ya berarti wis mahar yang ditentukan kowe. Ini disebutnya mufawwidhah. Mafhum ora ge? Jelas ya? Naam. Jadi mahar itu bukan termasuk rukun nikah, bukan termasuk syarat nikah, bukan termasuk syarat sah nikah, tapi mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada si zauj oleh zauj kepada zaujah ketika ada pernikahan atau ada dukhul. Paham? Bisa separuh, bisa full, tergantung rinciannya. Paham lagi? Rumit ya? Hah? Masalah nikah rumit ya? Nah. Falau lam ya? Coba lu bene alim kabeh ya? Ah iya. Falau lam yadhkur, mongko lamun ora nutur, ora nyebut sapa si akid syai'an ing suwiji-wiji au dzakara atawa nutur sapa si akid majhulan ing mahar kang ora den kinawruhi. Majhulan contohnya apa? Zawwajtuka binti bi ahadil farasain. Zawwajtuka binti bi ahadis sayyaratain, dengan salah satu dua mobil itu. Kan majhul. Mana yang tuh kan ya enggak tahu mereka salah siji kuwe. Au khamron atawa nyebut mahar atawa nyebut ing khamr. Jadi mahar yang fasid. Jadi gini ya, mahar itu, isma'u, mahar itu dobitnya mahar yang bisa jadi mahar masoha kaunuhu mabi'an soha kaunuhu mahron. Setiap sesuatu yang bisa diperjualbelikan, yang ada iwatnya, maka bisa jadi mahar. Itu dobitnya. Mobil bisa didol apa ora? Sah dadi mahar. Peci bisa didol apa ora? Mabik bisa jadi mabik apa ora? Maka soha konuhu mahron. Khomer apakah bisa diperjualbelikan? Ora bisa, bukan mal. Ya ora sih? Karena tidak bisa diperjualbelikan, maka tidak bisa menjadi mahar yang sahih. Namanya mahar yang fasid. Idza fasadal mahru, ketika maharnya fasid, kembali ke mahar mithil atau pupuk mutanajis atau najis, perkara najis. Bisa didol apa ora? Karena harus didol orang bisa diperjualbelikan. Paham? Naam. Itu lobitnya ya, ma soha kaunuhu mabi'an soha kaunuhu mahron. Kalau ternyata gini, dengan mahar mengajari anaknya membaca Fatihah, itu maharnya. Sah apa enggak maharnya? Sah maharnya. Kenapa? Karena mengajari Fatihah itu kan bisa ada iwatnya. Wong mulang kan bisa menarik iwat. Tarif, ujroh, ongkos. Ya ora sih? Karena ada ongkosnya bisa jadi mahar. Paham ora ge? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna haqqama khattum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Ketika engkau ngajarna Quran, mulang, ke berhak untuk nagih upah. Aslinya berhak. Ente ngundang nyong kon mulang, nyong berhak narif upah aslinya. Kon njaluk diulang nyong, ya beb, nyong njaluk diulang beb. Pira? Kesepakatan pira ke? Nyong pan diupah pira, pan diujrohi pira. Berhak. Aslinya berhak. Oh, ora ke? Tapi anggar kaya gue akhirnya difitnah. Wah, Ahmad saiki dong pan ngaji tarif. Wah, padahal inna haqqama khattum alaihi kitab itu hadis. Nyong berhak narif upah. Nyong gelem ngaji yang tempatnya kon, njaluk duit 10 juta, nyong gelem. Wa ila fala. Gelem sebenarnya gelem ya wis. Aslinya berhak.
Tapi angger dikaya kena dadine apa? Fitnah, viral, Habib Ahmad sekarang kalau ngaji minta tarif. Akhirnya minta DP. Aduh. Mulane ya. Iya, ya kayak gue mikir muamalah karo wong awam kan ya. Coba muamalah karo pada wong sing pengertian, sing smart, sing paham, sing mafhum. Ya ngerti hadis, ngerti ilmu ya. Mereka akhirnya dadi fitnah, wah Pak Ahmad saiki ngene tarif. Oh, jaluke tarif. Iya. Jadi kan asalnya kan gini ya, dalam bab ju'alah ada seorang sahabat bernama sahabat Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri itu seorang ar-raqi, beliau seorang ahli ruqyah. Satu ketika beliau bersama dengan rombongan 30 orang apa berapa orang, kurang dari 30 lah, 20-an lah. Itu lewat apa ya musafir. Kemudian singgah di satu desa, satu desa lah ya, satu kabilah. Karena suasana wis bengi, minta untuk dhiyafah. Apakah kalian berkenan kami singgah di sini nang desane sampeyan? Oleh apa ora nyong nang kene desa ki oleh apa ora? Dijawab oleh mereka, orang bisa tidak menerima tamu sedang pandemi. Tidak. Orang terima tamu macam orang terima tamu sembarangan. Akhirnya apa? Mereka menolak Sa'id dengan ashabuh untuk singgah di situ. Akhirnya Sa'id terusir dari desa itu. Ya wis ora disinggah ya wis. Mereka akhirnya bermalam di Al-Wadi, di lembah. Ya bengi-bengi saiki lembah ya atis ya khawatir ada hewan buas dan lain-lain kan. Ternyata Ra'isu Zalikal Hayy, ketua suku atau ketua apa sih RW atau lurah lah, ludigha, disengat oleh ular, disengat. Mencari obat, macam-macam obat orang mari-mari. Diobat itu tambah racunnya tambah apa? Tambah menyebar. Akhirnya mereka berpikiran, bukan kayak wong mau sipan mampir menerasida kayak anak sing bisa ngobati, coba kita kejar ke sana. Akhirnya dikejar paling lembah. Takone hal indakum min raqin. Apakah kalian ada yang jadi tukang ruqyah ngobati wong? Jadi Sa'id, apa sih ludigha ra'isu hayyina. Rais kami, pemimpin kami disengat ular. Jadi Sa'id nyong gelem tapi jaluk upah. Angger sampai waras nyong jaluk 30 ra's ghanam, 30 ekor kambing. Mereka daripada mati suka korban 30 ekor kambing. Akhirnya temenan. Imam Sa'id kembali ke tempat yang mereka singgahi, yang mereka minta disinggahi. Imam Sa'id hanya ingat satu hadis Rasulullah, ya, Ummul Kitab dawaun likulli da, bahwa Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab Fatihah ya itu dawa likulli da. Akhirnya apa? Maca Fatihah tok wis. Waladhdallin amin, timek. Ternyata sembuh. Akhirnya apa? Dengan dia membaca Fatihah, ini obatnya ini. Fatihah oleh 30 wedhus. Wes, selesai cerita. Kembali ke Madinah. Nang dalam kepikiran Imam Sa'id, sahabat Sa'id, ke halal apa wedhuse ke nyong njaluk kaya gue ke? Mungkin kan gini ya sahabat Sa'id, kalau tadi didhiyafai tidak akan minta ongkos. Saleh sapa didhiyafai ya tak target to akhirnya. Jadi sahabat Sa'id, tapi dheweke kepikiran, halal apa ora ki wedhuse? Sampai ke Madinah, tahu maring Kanjeng Rasulullah ki halal apa mboten niki wedhuse kula 30. Jadi Kanjeng Nabi, inna haqqa ma khattum alaihi ajra kitabullah. Itu paling berhak untuk diambil upah ya kuwi kitabullah. Ente yang tadi ente baca, itu yang berhak untuk ente ambil upahnya. Lega kan? Sahabat saya lega ke, alhamdulillah berarti halal. Nggo nglegak nama ning Kanjeng Nabi ngomong bagiannya nyong ndi? Jenengan burunya Rasulullah. Ora guyon kon bae wis. Kanjeng Nabi nggo jabur khatir, nggo luwih apa? Nggo tambah nyeneng nah, tambah bongbong nah atine sahabat Sa'id, njaluk bagiannya yang ndi? Aina nasibi. Jenengan purun kula ora kok kon mana. Artinya itu berarti kan Kanjeng Nabi jaluk berarti kan halal gitu loh ya. Nah, wis.
Jadi seperti itu. Jadi mahar, ini kembali ke cerita mahar ya. Jadi ketika mengajarkan Al-Quran boleh dijadikan mahar karena di sana ada upah ya. Inna khatum ali ajra, kita ada ajr, ada ujroh yang harus dibayar. Wa yushtaratu, mahum ya. Jadi idza law lam yadhkur syai'an aw dzakara majnun aw khamran sahhan nikah wa mahrul mithil, wajib mahar mithil. Wa yushtaratu lan den syarat kenapa ayyudhifa yen toh nyandaraken sapa al muta'aqidane wong sing akid-akidan loro, baik walinya atau wakilnya atau zaud atau wakilnya, namun ta'aqidan nyandaraken al inkah ing lafat inkah ankah tuka awin nikah atau lafat nikah nikahaha ila zauji maring zauj law wakala lamun wakilaken sapa zauj fayaqulu mongko ngucap sapa wali ngucap li wakili zauji maring wakile zauj zawwajtu fulanatan min muwakilika fulanin. Nah, ini ketika yang diwakilkan justru zaujnya. Ustadz Nurul panikah. Tapi Ustadz Nurul sibuk. Akhirnya ngwakilna maring wong liya. Sapi ente dadi wakilnya mana? Nerima nikah hikmah nang Batang. Yang lagi sibuk ya akeh kerjaan ki akeh pendaftaran santri baru ya. Akhirnya si mangkat Imam Syafi'i sebagai apa? Sebagai wakil, wakiluz zauj. Karena yang berangkat wakilnya zauj, maka al-wali apa ngucape? Zawwajtu fulanatan, zawwajtu binti min muwakilika. Ora kena zawwajtuka. Angger zawwajtuka dene Imam Syafi'i. Karena gimana wakil zauj, maka zawwajtu binti min muwakilika. Saya nikahkan anakku dari wakilmu, fulan rupane Ustaz Nurul. Fayaqulul wakil qabiltu nikaha lahu. Maka ngucap sapa wakil ngucape qabiltu nikaha lahu ala nafsi ora. Nikaha lahu aili muwakili rupane Ustaz Nurul. Saya terima nikahnya untuk Ustaz Nurul, seperti itu. Mafhum ya? Walau qala, daripada khawatir dari kecanak ya, suka makan dewek ya. Urusan santri baru, urusane wong liya kayak gian wis, ki iso merurup sepisan. Iya. Walau kana lamun ana sapa alqabilu wong sing trima. Dadi si pihak si qabul. Ana iku wali yatifli, iku waline bocah cilik. Wa nahwihi lan sebane tifil. Majnun masalan. Jadi kayak gini ya. Nisbatnya nyongke, contoh nyongke. Saya punya anak kecil namanya Hasan. Hasan masih kecil 2 tahun. Tapi patak bojokna oleh apa ora? Boleh-boleh saja. Yang penting bapaknya sing bojokna. Akhirnya anak wong ngobib. Kayak anak kaya wadone nyong dibojokna karo anak kesampean yo. Akhirnya tidak nikahna. Sing akad nikah siapa? Waline bocah cilik. Paham ora ge? Lah bagaimana si bojo bapane si wadon ngomong maring nyongke priben? Fal hukmu maka utawi hukum iku kama kaya kata dukira satu mama fil wakil dalam wakil. Fayaqul mengucap sapa waliyul mar'ati walil wadon waline zawwajtu fulanan min ibnika. Zawwajtu fulanatan, zawwajtu masalan Maryam min ibnika saking anak lalange sira. Bib, saya nikahkan anak saya untuk anak laki-laki kamu yang bernama Hasan sama. Akhirnya saya ngomong apa? Fayaqul qabiltu nikahalahu atau libni. Saya terima nikahnya untuk anak saya. Qabiltu nikaha lahu aw libni masalan. Ya, atau majnun masalan ya. Ibni al majnun bisa. Wal yaqul lan becik ngucap sapa wakilul wali wakile wali. Nah, ini yang banyak ini. Li zauji maring bojo lanang ketika walinya tidak menikahkan langsung tapi mewakilkan kepada seseorang. Bib wakaltuka fi tazwiji binti. Saya wakilkan jenengan kanggo nikah anak wadone ingsun. Berarti saya jadi wakil kan? Wal yaqul wakilul wali zawj ngucape apa? Ya Ustaz Nurul zawwajtuka binta fulanin. Zawwajtuka hikmah binta fulanin. Saya nikahkan kamu dengan anaknya fulan, rupane siapa masalan. Jadi zawwajtuka binta fulan. Ora kena binti, binti anak enyong dadine. Ya binta fulanin, disebut namane. Zawwajtuka Lu'lu'atul hikmah binta fulan. Nah, seperti itu. Bimahar sekian. Arane bener berbeda kenal. Iya, lu ya.
Oh Lutfi ya. Melu online. Oh ya guyu-guyu terus oh. Paham ya, paham ya? Lah biasanya ketika wakilul wali nikahna kan iki ya. Zawwajtuka wa angahtuka Maryam binta Zaid ditambah apa? Mewakili. Ya warasi atau wakalatan anhu. Apakah harus menyebut mewakili atau alladzi wakalani, walinya telah mewakilkan kepada saya atau saya jadi walinya, apa wakilnya? Sebetulnya tidak perlu menyebutkan lafaz mewakili ketika semua pihak yang terkait sudah tahu kalau saya wakil. Paham? Calon suami tahu saya wakil, syahid tahu saya wakil. Kalau semua sudah tahu tidak perlu mengatakan mewakili. Langsung baik. Ustaz Nurul zawwajtuka Lu'lu'atul hikmah binta fulanin bimahar sekian halan. Qabil itu sah. Tidak perlu sama kata mewakili, orang perlu. Karena semua orang sudah tahu yang nikah bukan anak saya, bukan adik saya, tapi saya hanya sebagai apa? Wakilul wali. Mafhum? Bi khilaf idza kanu, ketika mereka tidak tahu kalau ternyata yang dinikahkan adalah bukan apa, saya bukan wakil, orang ngerti yang wakil, maka harus disebutkan apa? Mewakili biar semuanya tahu. Ar-ruknu tsani. Mafhum ya, ini yang terkait dengan sigat, bahwa ruknul awal min arkanin nikah. Yang sekarang rukun kedua, ar-ruknu tsani. Utawi rukun nomor loro iku asyahidani ku saksi loro. Pernikahan harus ada saksi dua. Tidak cukup hanya saksi satu. Kecuali yang menjadi saksi adalah sahabat Khuzaimah. Nah, Khuzaimah itu satu orang yang menempati dua orang saksi. Jadi ada satu sahabat dari Kanjeng Nabi sing diwai kekhususan dan Kanjeng Nabi, ente bisa jadi syahid loro padahal wong siji, sahabat Khuzaimah namanya. Iya. Jadi ceritanya karena waktu itu Nabi membeli onta, ngejak Khuzaimah. Bareng tuku onta dengan harga sekian, ternyata penjualnya kan waktu itu kalau nggak salah orang Yahudi. Akhirnya anak singanya ngelil, kon didoling sapa ontane paling Muhammad piras men lho semono tok dan nyong wani semene luwih larang. Akhirnya apa? Jahada. Ontane nyong Muhammad wis tuku dari sapa? Saksine ndi? Kanjeng Nabi hanya punya saksi satu, Khuzaimah. Lah iki nyong gawa saksi Khuzaimah. Saksine kan duloro, apa jual beli. Ya ora sih, duloro lanang-lanang atau lanang wadon loro. Iki sidok saksine. Ada Khuzaimah bersumpah bahwa shadaqa Rasulullah dan lain-lain ucapan. Akhirnya ya, Kanjeng Nabi mulai saat itu mengatakan Khuzaimah menempati dua saksi. Ya, jadi angger pernikahan disaksikan oleh Khuzaimah satu orang tapi cukup. Ya. Angger hak siji kan kayak cara uang diamnya gampang ya. Ya, cara merame ya ente bae wis. Wa yushtaratu lan di syaratakan fihi main dalam syahidain apa ayyakuna yen ta ono apa syahidain iku balighaini, saksi harus baligh, sudah dewasa. Tidak boleh masih kecil. Terus apa? Aqilaini kang akil karone, tidak boleh saksinya orang gila. Rajulaini tulanang karo, tidak boleh saksinya laki-laki dan perempuan, harus dua laki-laki. Tidak boleh, meskipun pernikahan disahkan oleh 1000 perempuan tidak sah. Sin saksi ini 1000 perempuan adalah sah, karena syaratnya harus laki-laki, minimal 2. Naam. Meskipun seumpama yang menyaksikan 100 perempuan yang derajatnya seperti Sayyidah Aisyah, tetap ora sah. Sayyidah Aisyah kayak Sayyidah Aisyah kabeh, meskipun Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah perempuan itu adil secara riwayat, tapi tidak secara syahadah. Untuk bersaksi tidak bisa, tapi untuk riwayat boleh, hadisnya dipakai. Ya, hadisnya, dan bahkan Aisyah termasuk hadis yang paling banyak dari perempuan.
Sampai sekarang diamalkan hadisnya, diterima hadisnya. Memang adil secara riwayat. Riwayatan la syahadatan. Untuk jadi saksi nggak bisa wong wadon. Tetep kudu wong lanang. Muslimah ini kang muslim karone, kudu muslim ke, kudu Islam ke. Hurra ini kang merdeka karone, kudu wong merdeka, tidak boleh budak. Adla ini kang adil karone. Yang adil, semuanya adil ya. Yang adil, tidak boleh orang yang fasik. Apa itu fasik sih? Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, ketika ditimbang antara dosa dengan taatnya banyak dosanya, banyak maksiatnya. Ya. Itu namanya fasik. Dosa gede ora tau nglakoni. Zina ora tahu, matine wong ora tahu, syukur khamar ora tahu. Tapi dosa kecil nglakoni terus. Ditimbang antara taate karo maksiate akeh ndi. Ketika akeh maksiate fasik. Ketika akeh taate adil, boleh jadi saksi. Naam. Angger deleng zaman saiki masyaallah ya. Ora zaman saiki wis. Takrane zaman Imam Ghazali. Ma qala Imam Ghazali? Al-Ghazali qala apa? Innal fisqa qad ammal bilad wal ibad. Itu di zaman Ghazali loh, tahun 500 Hijriah, kurun kelima. Itu kefasikan sudah merajalela. Innal fisqa qad ammal ibada wal bilad. Terus bagaimana jadi saksi? Kefasikan harus merajalela. Makanya apa? Wa qad ikhtara huwa wa tabi'ul adra'i. Kemudian Imam Ghazali memilih satu qaul dan diikut oleh Imam Al-Adra'i wa Ibnu Utaif ma afta bihi ba'duhum min qabuli syahadatil fasik inda umumil fisqi. Diterima penyaksiannya orang fasik ketika kefasikan sudah merajalela. Kenapa? Daf'an lil harajis syadid fi ta'til ahkam. Kalau tidak bisa sah nikahnya dengan syahid fasik, maka tidak ada pernikahan yang berlangsung. Hukum akan kosong. Makanya wis daripada langka darurat. Jadi saksinya saksi daruri. Karena kefasikan sudah merajalela. Tapi ini sebagai qadhi ya harus memilih yang al-amsal fal amsal. Ini sebagai kefasikannya sing orang nemen lah sing iya. Karena gini ya. Ke bedanya ke. Kalau wali itu syaratnya adamul fisqi. Sedangkan saksi syaratnya adalah adil. Bedanya apa? Kalau wali dia orang fasik, kemudian ditaubati seketika sudah diterima. Kefasikannya hilang dengan taubat. Tapi kalau adil harus menunggu masa 1 tahun untuk disebut adil. Wong fasik, tobat, oke tobat, sekarang tobat. Untuk bisa dikatakan dia adil, nunggu 1 tahun, 4 masa. Paham apa lagi? Jadi kan wis angel. Angger kon panikah sing angger kon wirai temenan panikah, kon nyekel wong loro, disumpah wis saiki ditobat saiki setahun aja lawan dosa wis ning kamar bae, ibadah maca Quran wis aja penghenti. Itu sudah sebut adil temenan. Paham ora? Makanya keadaan sekarang bagaimana? Ya sudah. Wis darurat kabeh saiki kita wis zaman akhir ya. Iya, kabeh wis serba darurat wis saiki kita wis. Naam. Tapi anggar wali ditaubati seketika langsung hilang fasiknya sudah jadi wali bisa. Tapi kalau saksi harus 1 tahun menunggu. Bukan baik nang waktu adem berbeda dengan di waktu panas. Lagi waktu panas memang waktu panas. Ngombe khamar sungkan ngombe waktu panas. Waktu adem butuh kehangatan minum khamar. Kan bisa terjadi. Kepengennya neng waktu dingin kan seperti itu. Makanya ditajrib dicoba 1 tahun 4 masa. Nang masa panas, nang waktu adem ajeg apa ora tingkae. Angger berubah, nang waktu panas ta iya orang minum khamar, tapi nang waktu adem minum khamar berarti kan berubah. Paham ya? Rasyidaini kang rasyid karone, kang cerdas karone. Makna rasyid itu bukan orang yang mahjurul bisafah, bukan safihah, dudu wong sing lolo. Namanya rasyid.
sami'aini kang krungu karone dudu wong sing asom, bukan orang yang tuli. Basiraini kang ningali karone. Kenapa harus basir? Padahal yang namanya akad nikah kan cukup dengan ucapan. Dengar ucapan kan? Tapi kan namanya al-aswat tatasyabah. Suaranya bisa apa? Bisa rupa-rupa. Kayak suaranya Zaid ternyata dudu Zaid, suaranya Amr. Makanya apa? Kudunya bisa weruh sian wonge. Sing ngucap nasapa keluar dari siapa? Makanya syahid harus apa? Basirain. Natika ini kang bisa ngucap karone. Kenapa syahid harus natik? Padahal penyaksiannya hanya mendengar dan melihat. Karena nanti ketika ada usyahadah, bagaimana kalau bisu mau bersaksi? Paham ora? Ketika ada usyahadah, kon wis nikah saksinya siapa? Fulan. Kok nyaksini? Orang bisa ngucapan men. Nah, kemarin isyaratul akhras mislul taqihi fi ma'adil atau fi sidqi termasuk apa? Fi syahadah harus diterima. Paham ora? Makanya harus natik. Arifaini kang ngerti karone bilisanil muta'aqidan kelawan bahasane muta'aqid loro, wali dan zauj. Harus tahu apa yang diucapkan oleh zauj dan wali. Nah, saiki nikah yang bahasa Madura, saksine wong Sunda ora bahasa Madura, ora paham lisanil muta'aqid ora sah. Alimaini kang ngerti karone bil wakalati kelawan perwakilan haitsu uqida ing dalem sekirane atau ing dalem likane diakadi apa nikah bil biha kelawan wakalah. Artinya kalau pernikahannya dilakukan dengan perwakilan, maka saksi harus tahu bahwa itu adalah apa? Adalah nikah yang diwakilkan, bukan walinya langsung yang menikahkan, itu wakil ya. Hadza ma'tamadahu Imam Makhramah wal musannif kadzalik. Artinya haitsu uqida bil wakalah ini adalah yang diiktimad oleh musannif dan juga oleh syarah musannif, syarahnya Udda yaitu Imam Makhramah dalam Mishkahnya. Tapi Ibn Hajar mengatakan tidak perlu tahu kalau itu adalah diwakilkan, tidak perlu tahu. Orang kudu ngerti. Ghairu mughaffalaini. Tur kang ora lalai karone. Mughaffal itu apa sih? Mughaffal itu man la yadbit wa la yahfal. Jadi ora bisa melanggar, ora bisa jaga. Bilaf sekarang kayak gini. Waktu akad nikah dia tahu, dia paham, dia hafil. Tapi baru gue kelalen, orang masalah. Qadir mau pernikahan, iya, kon saksine, nyong saksine, orang masalah. Karena ketika menikah dia masih hafil. Anggar mughafal ke, kon lagi apa? Punya lagi apa nih kene sih? Jadi namanya mughafal. Jadi la yalbit wa la yahfad, orang paham dia sedang apa orang paham. Maka nggak boleh orang yang lalai kayak gitu, nggak boleh. Kudu wong sing eling ya. Wa ghairu dzi hirfatin lan ora wong sing duweni pekerjaan dani atin kang asor la taliku kang ora layak apa si hirfah bihima kelawan syahidain. Artinya dalam ibarah lain disebutkan orang yang muru'ah ya, yang punya muru'ah. Artinya gini loh. Pekerjaan ketika dilakukan oleh satu orang A masalan layak, nang B ora layak. Paham? Contoh, tukang sampah. Tukang sampah pekerjaan yang mulia bagi orang yang memang layak jadi tukang sampah. Tapi ketika semua ternyata di tukang sampah semua seorang kiai, karena ora layak. Berarti kan khariqul muru'ah. Paham ya? Jadi seperti itu. Melihat pekerjaannya, pantas aku kerjaan gue. Oh, gue ditanya pantas ya wis. Nah, jadi ketika ada pekerjaan yang tidak layak, yang daniah yang tidak layak bagi syahiden. Syahide seorang kiai tapi pekerjaannya masalan tukang sampah atau apa ya, enggak bisa. Wayan akidulan sah apa nikah biman kelawan wong, kelawan saksi yahfalu kang jaga sapa man
halal akding dalam tengke akad wayan salan kelalen sapa siman an qurbin sing waktu kang parek. Ketika akad nikah dia hafid, dia bisa menjaga, ngerti, hafal, tapi bar kuwe kelalen ora masalah. Yang penting pas akad dia hafid. Wabil muhrimi lan akad nikah sah kelawan wong sing lagi ihram. Lagi nglakoni ihram haji atau umrah. Yang tidak boleh bagi muhrim adalah menjadi wali atau menjadi zauj atau menjadi wakil dari mereka, itu tidak bisa. Tapi kalau hanya menjadi saksi, sah-sah saja. Jadi sing saksi lah nggak ihram lah haji orang masalah. Yang penting bukan pelaku langsung ya. Wal aula tapi wal aula utawi kalau utama lahu kedhe muhrim iku alla yahdur yang ora hadir sapa si al muhrim, tapi apike ora hadir. Apike ana khilaf ngono, berarti ana khilaf yang mengatakan bahwa tidak boleh muhrim menjadi saksi. Apike ora teka. Bahkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan al karohah, makruh seorang muhrim mendatangi akad nikah, makruh. Wayan akidulan sah apa nikah bi asamma kelawan wong sing budek, tapi yasma'u kang bisa krungu sapa asam inda raf'is sautin dalam nalikane bantaraken suara. Artinya budeknya nggak ada kadoan, tapi anggar sumpama wali atau zauj meninggikan suaranya bantaraken qabil tu tazwijaha bisa krungu, sah. Ya, jadi budek tapi orang budek nemen ya, esi bisa ngrungu. Asiana apa namanya bolongan sing bisa ngrungokna suara. Wa bimasturayil adalatilan kelawan wong loro kang mastur adalai kang ketutup adalai. Namanya mastur adalah. Artinya apa sih mastur adalah? Itu orang yang diketahui baik secara zahir. Namanya mastur adalah. Dan ini yang terjadi sekarang. Sing penting nang jabane apik wis, ora perlu wala yajib ora wajib apa al bahtsu bahas-bahas niti-niti anil adalatil batinati saking adil kang bangsa batinah. Tidak perlu mencari tahu wis kowe nacak len nang kamare ana khamre apa ora, ya cokan menginum khamre apa ora, kaya apa ora, tidak perlu. Yang penting zahirnya dia baik, sembayangnya sembayang, zakatnya dibayar zakate, sedekah ya sering, traweh ya mangkat, wis dianggap apik. Kita nggak tahu di belakang apakah dia ke klub malam, minum khamr, joget-jogetan dengan perempuan. Ora perlu mencari tahu, itu sudah. Bainah wa bainallah, Nah, namanya mastul adalah ya, mastul adalah. Wa huwal ma'rufu biha ay bil adal zahiran la batinan, dengan cara apa? Bi an urifat bil mukhalatah, dengan cara kita sering serawungan. Wong kaya apik, paling masjid ya sering, pengajian ya hadir ngaji, dulungnya sananan ora katokan pendek, nutup aurat, waya zakatnya bayar zakat. Tapi Allah alam dulu maring ndi Allah alam, orang perlu dicari tahu. Yang penting dia baik dengan kita tahu dengan mukhalatah, dengan apa namanya serawungan. Walayan akidulan ora sapa nikah bimasturayil islami kelawan wong loro kang ketutup islame wal hurriyati lan merdekane. Jadi wong kuwe Islam apa ora Islam? Namanya mastul Islam ora sah ya. Kalau mastul adalah masih sah. Tapi kalau mastul Islam la yasih. Dengan cara apa contohnya? Bi ayyakuna lawan yang tahu sapa syahid aneku bi maudhi'in ing panggonan tali tukang campur fi dalam maudhi sopal muslimun wal kufar. Digoro campur wong muslim karo wong kafir. Ora jelas ke muslim apa kafir, ora jelas. Wal abidulan hamba-hamba, wal ahrolan ahrar wong sing merdeka, wala ghaliban ora kana kang lindih kang menang iku maujud. Ngono campur lanang apa muslim karo kafir campur, ora ngerti. Iya. Namanya masturul Islam, ora sah ya. Kudu bener-bener seorang muslim. Makanya ketika akan di apa namanya kan di akad apa namanya adakan akad nikah kan ada syahadat dulu ya. Tubna ilallah asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, seperti itu kan ben jelas Islam kabeh. Wa yuktafalan dianggap cukup biqalihi lawan sapane wong ngucap ana muslimun, nyong muslim cukup. Jangan cukup anak muslim, penting KTP dong cukup, bis KTP sekarang KTP sudah cukup. Oh muslim ya khair muslim.
Wala yuktafalu dan anggap cukup bikali ucapannya wong ucap ana hurun yang merdeka. Enggak cukup. Kenapa? Karena nisbatnya muslim, dia bisa meninsya ketika dia jahat. Ah, kon orang muslim, asyhadu alla ilaha illallah. Muslim apa ora? Muslim. Tapi kalau hur, kon abad yang merdeka. Bisa merdeka ngadewek? Ora bisa. Makanya tidak dianggap dianggap cukup ucapannya ana hurun. Walau akhbaro lan lamun ngabari sapa adlun wong adil siji. Ngabari bifiskil masturik lawan fasike wong kang ketutup adile. Zala mongko ilang apa satru apa ketutup tegese ora sah nikah ya. Ketika ada orang adil satu yang mengabari tapi mengkabarkan sebelum akad nikah. Pan akad nikah sebulan wong siji betul sing cium bengi. Ana wong ikhbar wong siji wong adil. Bengi bareng minum ciu. Kayak ana botolnya yang nguru, ana fotonya apa, ana videonya apa. Berarti zala satru jadi saksi, diganti. Walau bana lamun nyata pertela apa kono syahidana saksiku fasikon fasik aw abdan atawa seorang budak lam yasihha mangko apa nikah karena ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu saksinya seorang fasik. Alal mu'tamad ya alal mu'tamad karena kita ikut qaulnya Imam Ghazali, qaul Mukhtar Imam Ghazali bahwa sah-sah saja menikah dihadiri oleh saksi yang fasik lil harat asyadid daripada kosong yang namanya hukum. Karena yang namanya kefasikan sudah amal ibadah wal bilad. Kue nang zaman Imam Ghazali lo ya. La siyama hadza zaman. Imam Ghazali tahun 500 sus kaya gue. Durung ana Facebook, durung ana YouTube, durung ana Twitter, durung ana media sosial wis kaya gue. Aman yang zaman saiki. Ya Allah ya. Wala yusyaratun ala jantan apa ihdaru syahidaini ngadirankan syahid loro. Tidak perlu tidak disyaratkan apa namanya menghadirkan dua. Artinya gini loh, menghadirkan itu begini. Seumpama ana wong wali karo zauj. Tidak ada saksi. Akad nikah. Yo, tak nikahna anak yang saksi dapat suruh sanggo saksi wis. Tiba-tiba ketika zawastuka ada dua orang lewat krungu. Zawastuka binti bima rezekian qabil tu tazwijaha. Wong loro krungu sah nikahnya. Meskipun tidak diihlor tapi dia hadir sendiri, sah nikahnya. Balau hadara balik lamun hadir sapa wong loro sapa syahidan bi anfusihim kelawan awak dhewe syahidan wasami alan rungu sapa syahidan al ijabal qabul sahha mongko sapa nikah sawa niku padha sami ate yang rungu sapa si wong loro dzikra sadaqi ing nutur sodak amla tawa ora. Artinya penyebutan sodak tidak harus didengar oleh syahidan. Yang perlu didengar oleh syahidan adalah zawastuka dengan kalimat qabiltu tazwijah tok. Wayan akidlan sapa nikah bibnai zaujaini kelawan anak lorone bojo loro, bojo lanang lan bojo wadon. Artinya berarti randa ketemu duda. Anak duda dua anak lanang, randa dua anak lanang, pan kawin. Saksinya siapa? Wis pada baik kita punya dua anak laki-laki yang sudah besar, yang sudah baligh, rasyid. Wis yo dadi saksi. Saksinya anak loro. Boleh apa enggak boleh? Wa aduwaihi malan musuh lorone si az-zaujain. Iya dadi sing pan dadi saksi musuhe. Boleh apa enggak boleh? Sah nikahnya sah. Ketika memenuhi apa? Syarat. Tapi hati-hati. Angger musuh hati-hati. Ya saiki sing dadi saksi musuhe lanange. Sing seneng karo wadone. Wis sah belum sah? Sah belum saksi? Belum sah. Mana ya terus oh? Cukup? Belum cukup. Ulang. Bukan kayak gue sih ya. Soalnya sing dadi saksi musuhe, sing pada seneng karo wadone. Padahal sono qabil tu tazwijaha wis sah nemen. Jadi saksinya karena musuh. Diulang. Wis pas nyung krungu. Alasan ora krungu. Iya, mulai iya. Gua anu ya nggo apa daripada bahaya ya, suka liyane bewes aja musuhe. Wayam bagi lan sayogya apa alla yuqada yen toh ora den akadi teges disunahaken ya. Apa an nikah biman kelawan syahid. Dengan wong teges syahid wajib paling ateseman apa fardul haji fardun haji wal umrah. Walam yuaddi lan halil durun nekane sapa si
sapa siman huma ing haji lan umrah. Ini yang hati-hati. Kenapa? Kayak gini loh ya. Ala wong wis wajib haji. Wis duwe duit ya. Wis wajib haji. Tapi kok durung bakat-bakat haji, aja kon dadi saksi apike. Kenapa? Karena ketika belum sempat dia berangkat kemudian mati, hukumnya apa? Fasik berarti kan? Berarti terbukti ketika menjadi saksi dia adalah saksi yang fasik. Alal mu'tamad ya kene cerita lagi alal mu'tamad melu qole Ghazali. Ya. Makanya apike ngerpan nikah yang ngundang sing haji kaji ya, ngundang haji nege. Dadi wis tau nglakoni haji kan wis ora fasik maning ya. Karena wong sing wis mampu haji, duitnya orang ngedaftar-daftar. Duitnya malah nggak tuku mobil, nggak tuku sawah, nggak tuku apa. Jadi saksi berkuwe durung makat haji, durung daftar harus mati. Maka kan dia dihukum fasik dari mulai kapan? Dari mulai sinil imkan, dari mulai dia mampu tapi durung dibayarna. Paham? Terbukti fasik ya apa? Ya waqad yatafiqul aqdu fil waqtil mahkum bi fiskihi fihi. Fayuhkam bi butlanihi alal mu'tamad ya, cerita alal mu'tamad. Wa tahammulu syahadati utawi nanggung syahadat nang persaksian iku finikan mereka iku fardhu al kifayah tinggal kifayah. Jadi dari saksi nikah ke fardhu kifayah. Artinya ketika sudah ada yang menjadi saksi maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi lah kan sing lebih saksi dosa kabeh. Anak nikah lah lebih saksi. Yo nyakseni yo moh lah sing gelem dosa kabeh. Wa man tuliba utawi wong ikuti balon disebut sapa man min husaiman apa ataham min mutuliba minhu atahammulu. Min sing menapa tahmulu nanggung fi dalam nikah wajib palingan semenapa ijabatu apa ngijabahi lan tahammul maling nanggung. Tapi ketika diminta ya sudah harus mau untuk jadi saksi yang dijaluk. Yo sampe nakseni ya wis kudu gelem. Ar-ruknu tsalitsu. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.